Video pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 SMA Duinhoven Seribu Dolok. Materi mengenal manusia purba. Tujuan pembelajaran: yang pertama, memahami ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Yang kedua, mengetahui penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. Di Indonesia terdapat 3 jenis manusia purba, yakni Mekanthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Sebelum kita menelusuri jenis-jenis manusia purba, kita akan membahas tempat ditemukannya manusia purba. Sangiran terletak di wilayah bagian Solo, Kabupaten Sragen. Perhatikan gambar berikut ini. Terletak di lembah Bengawan Solo, antara Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Di Sangiran terdapat beberapa penemuan fosil, baik fosil manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, situs Trinil. Situs Trinil terletak di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebelah barat. Seorang ahli bernama Eugen Dubois menemukan fosil Pithecanthropus erectus di situs Trinil pada tahun 1893. Mojokertensis yang pernah ditemukan oleh Weidenreich pada tahun 1936 di desa Jetis, Mojokerto. Fosil ini atau manusia jenis Pithecanthropus mojokertensis memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki tubuh yang tegak, kemudian tidak memiliki bentuk dagu, tinggi badan antara 165 sampai 180 cm, dan volume otak berkisar antara 750 sampai 1300 cm3. Jenis Pithecanthropus selanjutnya adalah Pithecanthropus solensis. Pithecanthropus solensis fosilnya ditemukan antara tahun 1931 sampai tahun 1934 oleh Opernod, von Koningswald, dan Terhar di lembah Sungai Bengawan Solo. Hasil penemuan berupa fosil tengkorak, tulang dahi, fragmen tulang bening, serta tulang kering. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus solensis yakni tingginya antara 165 sampai 180 cm. Kemudian volume otaknya sekitar 750 sampai 1350 cm3. Kemudian memiliki tonjolan kening lebar dan melintang di sepanjang pelipisnya, serta memiliki rahang yang kuat dan geraham besar. Pithecanthropus erectus. Fosil ini ditemukan oleh Eugen Dubois di Trinil, Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Ngawi, Jawa Timur. Mengenai ciri-cirinya, Pithecanthropus erectus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, seperti dapat berjalan tegak dan berbadan tegap, volume otak antara 900 cm3 bahkan lebih. Berat badannya berkisar antara 100 kg dan memiliki tinggi mulai 165 sampai 170 cm. Pengunyah yang sangat dan kuat. Jenis Pithecanthropus yang terakhir adalah Pithecanthropus robustus. Arti nama dari jenis Pithecanthropus ini adalah manusia kera berahang besar atau manusia kera yang sangat kuat. Fosilnya ditemukan di Sangiran pada tahun 1939 oleh Weidenreich. Ciri-ciri Pithecanthropus robustus adalah bentuk hidung yang melebar, mirip dengan kera. Pithecanthropus robustus adalah bentuk hidung yang dan diperkirakan hidup pada masa sekitar 2/4 juta tahun lalu hingga 1,5 juta tahun lalu. Dan fosilnya paling banyak ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, Sragen, dan Ngandong. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai jenis manusia Homo. Yang pertama, kita bahas mengenai
Homo floresiensis. Fosil manusia ini ditemukan di Gua Liangbua, Flores, Nusa Tenggara Timur. Homo floresiensis diperkirakan hidup antara 95.000 sampai 18.000 tahun yang lalu. Penemuannya yakni dengan menggali di Gua Liangbua oleh gabungan peneliti Indonesia dan Australia. Ciri-ciri dari manusia ini yang pertama memiliki ukuran tubuh yang kerdil, kemudian memiliki tengkorak yang relatif panjang dan rendah, yang ketiga mempunyai ukuran otak yang sangat kecil dan memiliki volume otak sebesar 380 cm3 dan berat badannya berkisar 25 kg. Memiliki rahang yang menonjol sampai manusia jenis Homo yang kedua adalah Homo wajakensis. Tidak tinggi. Homo wajakensis berasal dari daerah Wajak, Tulungagung. Fosil Homo wajakensis ini Homo wajakensis ditemukan pada tahun 1889 oleh Van Schoten di sebuah ceruk di lereng Gunung Kars bagian barat Laut Campur Darat dekat Tulungagung. Kemudian pada tahun 1890 seorang bernama Eugene Du Bois menemukan lagi sebuah tempat yang sama pada penemuan sebelumnya. Menemukan lagi sebuah tempat yang sama pada manusia Homo yang selanjutnya adalah Homo solensis. Fosilnya berhasil ditemukan pada tahun 1931 sampai tahun 1933 oleh von Konigswald, Oppenheim, dan Terhar. Konigswald, Oppenheim, dan juga Terhar manusia jenis ini memiliki ciri-ciri. Pertama, mempunyai volume otak antara 1000 sampai dengan 1200 cm3. Kemudian mempunyai tinggi badan 130 sampai 210 cm. Kemudian otot pada tengkuk mengalami penyusutan. Berat badannya berkisar antara 30 sampai 150 kg dan hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Yang terakhir adalah Homo sapiens. Manusia ini hidup sekitar zaman Holocene. Bentuk tubuhnya sudah menyerupai dengan bentuk manusia modern. Bentuk tubuh Homo sapiens dengan ciri-ciri pertama, volume otak antara 1000 sampai 1200 cm3. Jenis Homo sapiens memiliki tinggi badan antara 130 sampai 210 meter. Kemudian muka tidak menonjol ke depan, berdiri dan berjalan tegak. Dan yang terakhir, berdagu dan tulang rahangnya biasa, tidak sangat kuat. Nah, itu tadi mengenai pembahasan kita tentang jenis-jenis manusia purba atau praksara yang fosilnya pernah ditemukan di Indonesia.